Halo. Halo. Ya, salam Pak. Salam Pak Suherman. Ya, halo. Ya, Halo. itu sudah on tuh. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, Kedengaran jelas suaranya. suaranya, Pak. Iya. Iya, nggak apa-apa. Saya ini nggak bisa langsung aja ngomongin. Mungkin ada kesaksian, Pak. Nggak ada, Pak Suherman. belum. Nggak ada, tapi Haleluya. nggak bisa ngucapin. Udah susah Ya, ngomongnya. ya. Udah Siap. 3 kali stroke. Oke. Ya, Pak Suherman ini ada kena stroke ya, sudah 3 kali. 3 kali stroke, jadi ngomong susah. Kita doakan ya, biar mujizat terjadi ya, Pak Ngomong Suherman. susah. Jadi begitu. Ya. Ya, Amin. Ya. tetap sabar ya Pak Suherman, Tuhan berkati ya. Tetap kuat, Pak Suherman. Kuasa Tuhan menyertai. Amin. 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 Terima kasih Pak Suherman. Amin. Tuhan berkati, menyembuhkan. Amin. Amin, amin. Haleluya. Bu Oli, mana Ya. Bu Oli? Saya mau bypass. Ya Amin. Pak. Ibu Bypass Oli. di itu office operasi. Halo. Ya, Pak Suherman juga Halo, katanya mau ya. di operasi bypass jantung tuh. Oh, Ibu jadi Oli. Bu Oli. sakitnya jantung Ibu atau Oli ini Oli Mandagi ya? Apakah ada hubungan dengan Uskup Mandagi ya? Belum Halo, tahu. Ibu Oli. Baru. Pak Nikolas. Baru Pak Nikolas baru masuk. Betul. Itu Pak Joni tinggal ditahbiskan itu. Tergantung Pak Gembala lah kapan mau tahbiskan Pak Joni. Haleluya. Haleluya. masih jauh, lanjut, Belanda Bu. masih jauh. Kalau Tapi ada maunya lagi, kita mau ya siapkan Pak Joni itu maunya ditahbiskan di Sungai Yordan katanya. Ampun, jauh Pak. Kejauhan. Berarti ongkos. Berarti ongkos. Ya, puji Tuhan. Yang mau bersaksi, kita mau siapkan hati kita. Mau dengar firman Tuhan, Ya. udah jam 5. Ya, kita Ya, jam 5 lewat. Lanjut. peganglah tanganku Roh Kudus. Ya, hari-hari Siap. ini kita minta Roh Kudus pegang kita, bukan kita yang pegang Tuhan. Kalau kita yang pegang Tuhan bisa jatuh, bisa terlepas. Tapi kalau Tuhan yang pegang kita tidak akan terlepas. Amin. Peganglah Guru. setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Naiknya ketutup Bu Messi. Beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang
Yesus namanya. Kita mau angkat sekali lagi pujian ini. Kita minta biar Tuhan menuntun kita. Di akhir-akhir ini kita tidak kuat tanpa pimpinan Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan, Pak Hari Paat. Ya, silakan Pendeta Hari Paat. Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom. Halo. Ya, Shalom. suara saya kedengaran jelas, Pak? Bagus, Pak Hari Ya, Paat. jelas. Mantap. Bagus. Shalom, Pak Ripan. Jelas. Oke. Shalom. Ya, mari kita berdoa. Kepadamu kami bersyukur, Bapa, sebab oleh karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada pada hari ini untuk menerima sebagian daripada apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami, yaitu firman-Mu. Kiranya hamba-Mu yang tak berguna ini dan tidak ada apa-apanya ini, Tuhan pakai untuk boleh menjadi saluran berkat kepada semua yang ada di Zoom ini, sehingga kami boleh Amin. mengerti apa yang harus kami lakukan, dan biarlah pengurapan Allah mengatasi seluruh kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Maaf, Ya. Pak Pendeta Hari Paat, posisinya kurang ke tengah kamera, Pak. Kurang posisi, kurang kamera, kurang ke tengah kamera. Ini boleh? Kurang. Masih kurang ke kanan. Kurang. Halo. Kurang. Iya. Mau baru pakai kurang. HP jadi Malah- agak Malah kelewatan malah. gini. Well, malah jadi nggak kebalik. Hah? Kebalik malah jadi ke pinggir. Gini. Terus. Lagi. Terus jatuh deh. Haleluya. Ya udah boleh. Pegang tangan Yesus tidak akan pernah jatuh. Amin. Oke. Oke. Iya. Ya, Ya, siap ya. ini. Mantap. Boleh. Nah, luar biasa. Ya, Cukup. Asik. oke. Ya, Tenisinya lumayan ya. Haleluya. haleluya. Ya, puji Tuhan. Amin. Ya, rupanya sore ini begitu Pak Nikolas sangat ceria pada sore hari ini. Ya, luar biasa. Haleluya. Tuhan berkati. Ya. Pak Rupanya Hari Pak. Iya, Pak. Pak Iya. Hari Pat ini semakin hari semakin ganteng ya, Iya. luar biasa. Amin. rupanya kantongnya lagi penuh ini kalau begitu Pak ya. Selalu. Amin. Haleluya. Puji Tapi Tuhan. tagihannya belum cair. Luar Haleluya. biasa.
Amin. Pak Nikolas selalu ceria, Pak Hari. Oh ya Pak Joni. Ya, Pak Joni Tuhan juga, berkati. Nggak Pak pernah Joni merengut. Pak Joni juga tambah ceria ini ya. Luar biasa. Saya baru Haleluya. ya, mungkin Luar karena biasa. saya yang Itu mata batin lebih tembus loh dari mata fisik. Amin. iya. Saya yang mungkin tidak begitu sering hadir. Pak Joni yang tidak begitu sering hadir, saya juga kurang tahu ini. Salah satunya begitu. Ya, Pak Joni mau begitu. diangkat sama uskup itu jadi pastor. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi pastor. Tapi kita harus salut Buntut kepada operator kita ya, Pak, yang mengedit setiap acara kita ya. Amin. Bapak Wah, Pendeta. itu luar biasa Pak Derikson Pendeta itu ya kan. Derikson ya, luar biasa. Amin, Ya. amin. Amin, Udah Amin. bagus belum itu? Hmm. Udah bagus belum Pak Derikson? Sudah pas. Woi, Sama, bagus apalagi sekali, the best. tambah Haleluya. Bu Ipon Ya. kelihatan makin cantik. Ya. Asik. Ya, tapi walaupun kita boleh salut kepada Pak Derikson, kita harus menghormati Bapak Pendeta Kominggoan ya. Ya. Oh iya, Betul. luar Haleluya. biasa. Puji Tuhan. Juga kita bersyukur bahwa Ibu Messi telah membawa kita pada sore ini dalam pujian penyembahan yang sangat membawa kita ke hadirat Tuhan ya. Amin. Amin. Ya, Tuhan memberkati Bu Messi. Ya, Makasih, semua yang Pak. hadir juga Tuhan berkati ya. Semua yang hadir Tuhan Yes. berkati. Jadi kita mau masuk pada firman Tuhan. Nanti saya mohon dengan hormat Bapak Pendeta Kominggoan, boleh bantu saya? Oh, ada ya, ya. Pak Pendeta Kominggoan boleh membacakan ayat temanya dari Keluaran 15 ayat yang kedua. Keluaran 15 ayat 2, Pak. Keluaran Saya 15 bacakan. Udah. Jalan. ayat 2. Ya, Tuhan itu kekuatanku dan Keluaran 15 ayat 2 ya. Ya, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Dia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Amin. amin. Puji Tuhan. Jadi sebagaimana tema yang saya ambil secara keseluruhan dari bacaan ini, dari Keluaran 15, yaitu nyanyian kemenangan. Saudara, Paulus telah memimpin bangsanya untuk bernyanyi karena mereka memperoleh kemenangan di dalam peperangan yang mereka alami dalam kehidupan mereka, perjalanan dari penjajahan untuk masuk ke tanah Kanaan, ya. Dan begitu luar biasa perjalanan mereka, ada begitu banyak tantangan. Tetapi kita lihat satu hal yang menjadi pelajaran kita pada sore hari ini adalah di mana Musa membawa bangsa itu untuk memuliakan Tuhan sebagai suatu syukur di mana mereka telah Amin. mengalami kemenangan karena Tuhan membela mereka. Berbicara tentang nyanyian, di dunia ini ada banyak nyanyian, ya. Ada banyak nyanyian, ada banyak penyanyi. Ya, biasa penyanyi itu disertai dengan musik. Ada pemusiknya, ada musisi. Ya, kita tahu juga di dalam Keluaran ini juga ada pemusiknya, ya. Ada Miriam yang memainkan rebana. Tapi apa yang saya mau bawa kita untuk melihat daripada firman Tuhan ini? Kalau di dunia ini ada banyak nyanyian, maka banyak pula judul-judul nyanyian yang merupakan tema-tema daripada setiap nyanyian itu. Ya, ada istilahnya nyanyian pop song. Ya, ada lagu dangdut, ada lagu rock, dan ada lagu jazz, ada reggae dan sebagainya. Banyak ya. Kemudian banyak tema juga yang tertera di dalam setiap lagu-lagu yang kita sering dengar di dunia ini. Ya, ada lagu cinta, ya. Lagu cinta.
Atau boleh juga dikatakan nyanyian cinta. Nah, sekarang masalahnya cinta kepada siapa? Tetapi kalau orang dunia menyanyikan lagu cinta, tentunya cinta kepada kekasihnya, kepada pacarnya. Karena dia begitu cinta kepada pacarnya, maka akan ada lagu, yaitu lagu cinta. Gitu ya. Lagu cinta. Saudara, sudah tahu kalau berbicara lagu cinta, itu memang sangat luas. Bisa juga kepada manusia, bisa juga kepada Tuhan. Tetapi kita fokus dulu kepada apa yang kita dengar di dunia ini. Lagu-lagu cinta. Ya. Kalau zaman dulu itu ada lagu-lagu Ebit Gade, ya. Ada lagu-lagu Ya, Isarianto, luar biasa. ya. Ada lagu Iis Sugianto, ya. Jangan kau sakiti sayang. Nah, kan ada begitu ya. Haleluya. Kalau di barat itu ada lagu Bee Gees yang namanya Oh My Heart, atau Don't Forget to Remember Me. Jangan lupa ingat dia katanya. Jadi itu lagu cinta. Tapi ada juga lagu apa? Lagu Dangdut. ya, ada lagu dangdut. Dan juga kebanyakan bertemakan cinta. Ya. Lagu dangdut bertemakan cinta. Maka ada lagu dangdut yang menyatakan kesusahan dari si penyanyi ini atau si pengarang lagu ini. Pagi makan, sore tiada. Wah, dulu saya punya tetangga itu sering putar lagu itu. Pagi makan, sore tiada. Lalu dalam pikiran saya, waduh, kalau yang didengar lagu ini terus setiap hari, bisa terjadi juga pagi makan, sore enggak. Gitu. Ya. Tetapi ada juga lagu yang menyatakan cinta, cuma mungkin karena cintanya itu kurang bersemi atau kurang bervariasi, maka Nika Ardila berkata, bosan. Bosan. Waduh, bosan dia, ya. Sehingga kita tahu apa yang terjadi. Dan Saudara, ada begitu banyak lagu cinta di dunia ini. Tetapi ada juga lagu-lagu gembira, ya. Misalnya lagu-lagu rock. Sehingga terkadang orang menyanyikan lagu rock secara dunia, mereka seringkali lebay. Akhirnya menciptakan lagu-lagu yang seringkali menista Tuhan atau menghina Tuhan. Ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh John Lennon berkata, "Don't believe the Bible." Ya. "Don't believe Jesus, but believe me." Itu ada, ya. Juga ada lagu-lagu barat yang lain yang juga menghina Tuhan. Tetapi kan masalahnya banyak orang tidak mengerti bahasa Inggris. Jadi itu menyatakan bahwa betapa banyak lagu-lagu di dunia ini yang tidak memberikan arti di dalam arti yang sebenarnya di dalam kehidupan ini. Sebab memang hidup ini penuh dengan variasi kehidupan yang harus dijalani oleh setiap orang. Dan ada banyak cinta yang bersemi, tetapi akhirnya gugur kembali. Ada banyak cinta yang berkembang, akhirnya ada sebuah lagu lain sebelum berkembang. Ya. Haleluya. Ya. Kemudian juga ya ada juga di dunia ini nyanyian kemenangan secara dunia. Menang dari kekasihnya atau menang saingan dan sebagainya, ya. Itu menunjukkan bahwa manusia ini hidup penuh dengan ambisi untuk menang sendiri. Ya, ya. Gilbert bilang kalau ada orang Manado, ya jangankan lagi ibadah, dia bisa nyanyi lagu rohani. Lagi mabuk juga dia nyanyi juga lagu rohani. Ya, lagi mabuk. Ya. Lagi main judi juga dia nyanyi lagu rohani. Iring di kau saja tuh. Mabuk kan? Mabuk. Ampun. Ya. Ada juga ya menyanyi.
Janjimu, lagi main judi nih. Janjimu seperti fajar pagi hari. Ya, kalau mabuk. Kalau judi, ya. Kocok 1, 2, 3, taruh kartunya. Ya, ya, kamu sekarang. Ya, begitu. Jadi janjimu seperti fajar. Jadi begitu orang di dalam hidup ini menganggap hal-hal yang demikian adalah suatu hal yang biasa, tetapi yang terjadi adalah sesuatu yang luar biasa yang mengikat kehidupannya sehingga akhirnya mereka tidak mengalami kemenangan, tetapi yang ada adalah kejatuhan. Ya. Berbicara tentang firman Tuhan kita pada sore hari ini adalah Musa membawa umatnya untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan telah berbuat begitu banyak perbuatan-perbuatan yang dahsyat, yang luar biasa. Ketika mereka mau lepas dari Firaun, Musa dengan umatnya, bangsa Israel berjuang begitu keras untuk bisa keluar dari tanah Mesir. Ya, kita tahu apa yang terjadi. Ada 10 tulah yang terjadi sehingga pada akhirnya ya Firaun menyerah dan memberikan kesempatan bagi mereka bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir itu. Tetapi sudah menyerah pun dia masih terus mengejar. Akhirnya Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Di dalam ayat yang ke-19 ya dari pembacaan tadi, kita melihat bahwa bagaimana Tuhan menunggang-balikan mereka di tengah laut ketika air itu berbalik, ya. Sementara orang Israel berjalan di tanah yang kering di tengah laut. Dan waktu itu ketika bangsa Mesir ada di tengah laut dan air dibuat oleh Tuhan berbalik, akhirnya mereka tunggang langgang dengan semua perlengkapannya, tentara-tentara Israel. Dan akhirnya mereka menjadi seperti batu yang begitu saja mereka ditelan oleh lautan itu. Laut yang membuat mereka tidak berdaya. Dan akhirnya semua tewas. Saudara-saudara, disinilah satu pernyataan yang sungguh di mana Tuhan menyatakan kekuatannya. Ya, kekuatannya. Kenapa Musa yang Tuhan pilih? Sebab Tuhan mengerti hati Musa. Tuhan mengerti orang itu seperti apa. Kita ini seperti apa. Jadi jika Tuhan memilih kita untuk menjadi apapun yang Tuhan mau, maka berarti kita adalah orang yang luar biasa. Demikian juga dengan Musa dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bukan hal yang kaleng-kaleng, saudara. Ya, orang Manado bilang bukan kaleng-kaleng. Atau dulu istilahnya bukan kacang-kacang. Bukan. Tetapi ini adalah satu pilihan yang luar biasa. Ya. If you say in the English, that is excellent. Itu hal yang luar biasa. Kenapa? Tuhan mengenal hati daripada Musa. Musa dikenal dengan kelembutannya. Luar biasa. Kalau demikian, apa yang kita lihat dari kehidupan Musa? Tuhan memberi kuasa kepadanya. Tuhan memberi kuasa kepada Musa sehingga bangsa Israel mencapai kemenangan. Seperti yang kita kenal di dalam pembacaan firman Tuhan. Musuh-musuhnya semua dihalau. Ya, siapapun yang menghalangi perjalanan mereka dihalau. Kalau saudara baca perjalanan bangsa Israel pada waktu menuju Kanaan, semua tempat di mana mereka lewat, yang mau menentang mereka dan mau membunuh mereka, semua dapat diselesaikan oleh Musa dengan bangsa Israel. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang kuat itu ada bersama-sama dengan mereka. Kalau tangan Tuhan yang kuat itu ada bersama-sama dengan kita,
apapun persoalan hidupmu, kita tidak bisa menyelesaikannya, tapi Tuhan kita sanggup untuk menyelesaikannya. Itu sebabnya kalau kita masih mau tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kalau kita masih mau main-main dengan Tuhan, kalau kita masih mau melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, saat ini kita bertobat. Karena sekaranglah waktunya. Alkitab berkata, pada hari ini engkau akan melihat keselamatan dari Tuhan. Orang Israel diselamatkan oleh Tuhan. Ya, mereka bisa melewati tantangan hidup yang mereka alami di dalam perjalanan hidup mereka. Selama 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Tapi penyertaan Tuhan luar biasa. Mengapa mereka harus berputar-putar selama 40 tahun? Sebab dengan demikian Tuhan ingin memperlihatkan kepada bangsa ini betapa Tuhan itu hebat. Betapa Tuhan penuh kuasa. Dia yang mengatur seluruh kehidupan kita. Dia yang mengatur seluruh keberadaan kita. Sehingga nyanyian kemenangan menjadi satu-satunya nyanyian yang dapat kita pegang, bahkan kita agungkan dan dengungkan dalam sepanjang hidup kita. Kenapa? Karena Musa telah melakukannya untuk memberi sesuatu pelayanan yang luar biasa terhadap Tuhan Allah yang disembah oleh Musa dan bangsa Israel. Kita pun demikian. Jika kita mengalami persoalan dalam hidup ini, dan kita boleh mengalami jalan keluar, kesulitan-kesulitan hidup teratasi, masalah-masalah pun teratasi, soal kemelut di dalam rumah tangga teratasi, soal pekerjaan teratasi, soal pendidikan pun teratasi, soal pelayanan pun teratasi. Semua kita memperoleh jalan keluar dari apa yang kita alami. Maka itu merupakan satu kemenangan dan dapat dibuat suatu nyanyian kemenangan di dalam kehidupan kita. Nyanyian kemenangan bukan hanya suatu lagu yang biasa-biasa saja. Nyanyian kemenangan bukan hanya berbentuk seperti satu syair yang begitu indah. Tetapi ini adalah sesuatu yang merupakan suatu hal yang dapat kita buktikan dalam kehidupan kita. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Ya, Dialah Tuhan, kekuatan kita. Sebab tanpa Dia tidak ada satu manusia pun yang memperoleh kekuatan yang luar biasa, kecuali dia memperoleh kekuatan dari Tuhan. Itu sebabnya patut kita bermazmur kepada Tuhan sebagai satu ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Di zaman sekarang ini, semua orang percaya kepada Kristus, Tuhan kita. Ya, menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Baik kita mengarahkan pikiran dan hati kita untuk mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Coba Bapak Pendeta Kebingungan boleh baca Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Ya, ada? Kolose pasal 2 Ayat ayat 6. Ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. 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 Sebagai orang percaya yang telah menerima Kristus dalam hidupnya, ini merupakan suatu implementasi daripada
kehidupan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Sebagai anak-anak Tuhan yang ada di zaman perjanjian baru ini, zaman kemurahan, zaman anugerah, di mana Yesus telah berkorban buat kita semua, sehingga kita memperoleh kemenangan. Karena itulah kita yang sudah ada di dalam Dia, hendaklah kita tetap ada di dalam Dia. Ya, tetap di dalam Kristus. Jangan coba-coba pergi ke dukun. Ya, jangan coba-coba cari orang pintar. Ya, orang pintar ya yang bisa katanya membuat kita bisa terbang, kita bisa bahasa roh, tapi bahasa roh yang roh-roh bukan dari Roh Kudus, yang bisa membuat kita semakin terlena dalam kehidupan dunia ini. Tetapi kita percaya bahwa setiap kita yang ada di dalam Kristus Yesus, kita sudah tetap di dalam Dia. Puji Tuhan. Ya, itulah kemenangan kita. Karena ketika kita sudah berjuang dan Yesus ada di dalam kehidupan kita, itulah yang menjadi kemenangan kita. Karena kita akhirnya dapat berkata, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ya, melakukan perbuatan yang besar. Bisa terbang tinggi bagai Raja Wali. Bukan bagai ayam di rumah, bukan. Atau ayam di kampung, bukan. Bagai Raja Wali, luar biasa. Ya, kalau kita ada di dalam Dia, kita pasti bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan Yesus berkata, kamu akan melakukan pekerjaanku, perkara-perkara yang besar, bahkan lebih besar daripada apa yang kuperbuat. Mengapa? Sebab di sini Tuhan ingin memberikan suatu pesan atau suatu kesan bahwa bersama dengan Yesus, kita pasti dapat melakukan sesulit apapun perkara itu. Sesulit apapun masalah kita, sesulit apapun persoalan hidup ini, sesulit apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini, kita akan bisa menembus perkara-perkara yang menghalangi kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Sebab ada begitu banyak persoalan hidup yang mau menjauhkan kita daripada Tuhan. Ada begitu banyak masalah yang ingin menjauhkan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan ada begitu banyak persoalan yang ingin menjauhkan kita dari keluarga kita, dari saudara kita, dari istri, dari suami, dan sebagainya. Saudara-saudara, itu membawa kita pada satu pengertian bahwa berarti Tuhan menghendaki bahwa kita sebenarnya bukan lagi anak Tuhan, tetapi anak iblis. Iblis sukanya membohong, iblis sukanya berdusta, iblis sukanya mengecewakan orang, dan sebagainya. Ya, tetapi kita yang ada dalam Kristus Yesus, kita tetap di dalam Dia. Itu sebabnya kita memperoleh kemenangan di dalam Dia. Ya, ya, sorry ada pesawat lewat. Ada pesawat lewat. Ya, jadi Dekat bandara soalnya. ya, inilah masalah kehidupan sebagai orang yang kalau tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa kita semua yang ada di Zoom ini, kita semua percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, ya. Memang ada banyak juga orang percaya kepada Tuhan, tetapi hidupnya tidak terarah kepada Tuhan. Sehingga itu tadi, ya, selingkuh masih jalan terus, main judi masih jalan terus, ya, mabuk-mabukan masih jalan terus, ya, tipu-tipu masih jalan terus, ya, dan begitu banyak hal yang mengecewakan Tuhan. Tetapi pada malam ini atau sore ini kita telah memperoleh sebuah nyanyian kemenangan yang diagungkan oleh Musa dan bangsa Israel,
bahwa ketika memperoleh kemenangan atas bangsa Mesir, mereka memuji-muji Tuhan, mereka beria-ria bersama dengan Tuhan, sekalipun masalah yang di depan pun masih mereka harus hadapi, tetapi mereka telah menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang handal, sehingga apapun persoalan, meskipun ada jatuh bangunnya, tetapi kemenangan tetap ada pada Musa dan bangsa Israel yang dipimpinnya. Terima kasih, Tuhan memberkati firman Tuhan yang kita sudah terima. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman Tuhan yang boleh disampaikan pada sore hari ini. Dan biarlah apa yang menjadi renungan pada sore hari ini bukan semata hanya suatu produk acara Zoom pada malam hari ini, tetapi ini benar-benar menjadi suatu bagian yang terpenting dalam hidup kami sebagai orang-orang yang ada di family ministry untuk lebih lagi dekat kepada Tuhan. Terpuji Tuhan buat selamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Saya serahkan kepada Pak Pendeta Kominggu. Ya, terima kasih Pendeta Arifat. Luar biasa ya. Memang kita harus selalu nyanyian syukur kita ya, yang harus kita naikkan ya. Sekalipun masalah masih belum terselesaikan ya. Karena saya percaya, sangat percaya ya, di Mazmur 22 ayat 4. Tuhan Yesus itu bersemayam di atas segala pujian ya. Dan saya percaya kalau kita naikkan dengan luapan hati yang mungkin rasanya kita sedang kesakitan, mujizat itu Tuhan akan menyatakan kesembuhan. Amin ya. Kita ada masalah besar yang tidak bisa kita atasi. Ketika nyanyikan dengan luapan syukur kita kepada Tuhan, dan Tuhan itu pasti menolong, buka jalan. Dan kuasanya itu pasti ajaib dan spektakuler. Amin. Ya. Jadi jangan pernah merasa nyanyian yang kita naikkan dengan ucapan syukur itu tidak ada kuasa Tuhan. Saya percaya sangat banyak, sangat besar kuasa Tuhan. Amin. Ya, saya katakan seperti itu kenapa? Karena ketika saya sakit stroke itu yang saya lakukan, saya memuji Tuhan. Saya tetap mengatakan Tuhan Yesus itu teramat baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Ketika kita bisa ucapkan hal seperti itu, hati Tuhan pasti saya percaya terenyuh, dan dia pasti akan memberikan mujizat segera kepada kita. Amin. Ya, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, bagi orang yang tetap percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Ya, makanya selalu saya kalau doakan, Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah aku semua percaya. Itu kan di bawahnya ada dengan nyanyian syukur kepada Tuhan. Ya. Jadi jangan kita rasa dengan pujian kita kepada Tuhan nggak ada kuasa, nggak ada mujizat. Ya, kita harus tahu itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya, makanya dia pasti akan berkata di Mazmur 1 ayat 11. Maka terdengar ada suara dari surga. Engkaulah anakku, kepadamulah aku berkenan. Amin. Ya, ayo hidup kita selalu nyanyikan dengan luapan syukur. Ya, ketika juga saya dengar kesaksian Bu Christine Calvin ya, ketika dia sedang ada masalah, trouble besar. Dan ketika langsung diberi tugas juga untuk doa syafaat, langsung dia lakukan. Bahkan dia memuji Tuhan. Nah di situ kuasa Tuhan bekerja. Pertolongan Tuhan itu langsung diberikan kepada Madam Christine. Itu satu bukti. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa mujizat Tuhan di dalam pujian. Amin. Tentunya hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pendeta Arifat, Bu Ivon yang sudah berdiri lelah ya hari ini sekalipun masih ada di rumah kakak ya di Bekasi. Saya percaya pelayanan Pendeta Arifat menjadi dupa yang harum. Perkenanan Tuhan selalu ada di segala pelayanan Pendeta Arifat bersama Ibu Ipon, dan saya percaya anaknya Yafet pasti akan disembuhkan. Tidak akan berdarah lagi, sembuh total, sempurna kembali. Amin. Amin. Mari memberkati. Silakan sebuah lagu pujian. Ya,
besok kita Ya, dilayani. besok kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Heti Simanjuntak ya. Dia kemarin puji Tuhan dia bilang, "Ko mingguan boleh saya di jadwal. Saya ada di Jakarta." Ya, puji Tuhan. Amin. Karena Pak Ibu Pendeta Heti Simanjuntak ini selalu sibuk sekali ya pelayanannya. Kita harus memaklumi ketika dia mau melayani, saya akan kasih jadwalnya dan besok dia melayani ibadah family ministry ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan satu pujian mungkin Bapak Nikolas yang sebelum doa syafaat oleh Madam Christine Alvin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Gembala. Luar biasa hari ini Pak Aripat sudah memberikan satu firman yang luar biasa. Karena Musa pun bisa bernyanyi. Karena bernyanyi bukan melihat suara yang baik, tapi dari ketulusan hati. Maka ada banyak hal sekarang ini lagu-lagu yang dibicarakan dalam kehidupan. Ada berbagai lagu, tapi lagu yang mencerminkan Tuhan itu hidup hanya satu, yaitu lagu-lagu yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Pak Aripat, diberkati oleh pelayanannya, pekerjaannya, dan cinta kepada keluarga semakin diberkati. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli, Allah cipta kita semua. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Saya kembalikan kepada host. Haleluya. Tuhan berkati. Ya, silakan Madam Christine untuk doa syafaat. Ya, Madam Christine Kalkis. Nyanyian juga adalah sebuah doa. Nyanyian juga sebuah doa. Kalau tadi judulnya adalah nyanyian kemenangan. Sebelum kita berdoa syafaat ya, dalam bentuk kata-kata kita nyanyikan ini yuk. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang atas segala setan. Ku menang atas segala. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Kita menang karena Yesus bersama dengan kita. Dan ada satu lagi. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Meskipun badai menentang, Tuhanlah perlindunganku. Ya, Yesus gunung batu di dunia,
di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, Dialah perlindunganku. Yes, itulah nyanyian orang-orang yang menang. Bahwa ketika kita punya Yesus, ketika kita punya Roh Kudus, kita pasti menang dalam segala perkara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami yang Kau kumpulkan Tuhan, terlebih kami boleh bangun tadi pagi dengan nafas yang baru sehingga kami boleh berkegiatan. Dan Engkau mengumpulkan kami untuk bersama-sama beribadah melalui family ministry ini Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan kami tidak menjauhkan diri kami dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang Engkau inginkan Tuhan. Dan dari awal hingga pada saat ini kami merasakan bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Karena Tuhan jarak begitu jauh memisahkan kami satu dengan yang lain. Ada yang di Medan, ada yang di Nias, ada yang di Bojong, ada yang di Serang, Banten, ada yang ada di Australia Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang ada di Eropa ini. Tapi kami merasakan kami begitu dekat satu dengan yang lain. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan Roh-Mu yang menyatukan kami, itu semua tidak mungkin terjadi Tuhan. Dan we thank you Lord. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kasih-Mu yang mempersatukan kami dalam ibadah ini. Dan terlebih lagi Tuhan kami sudah memuji memuliakan akan Dikau Tuhan. Biarlah segala Tuhan pujian penyembahan kami naik dan berbau harum sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan Engkau berkenan atas pujian kami ya Tuhan. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu dari hamba-Mu Bapak Hari Paat Tuhan. Oh Jesus, Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Kami mengatakan Engkau hebat. You are awesome God. Kenapa Tuhan? Karena Engkau pakai hamba-Mu Tuhan dan memperlihatkan kepada kami bahwa Tuhan apa yang menjadi kelemahan kami itu menjadi kekuatan di dalam Tuhan. Dan Engkau sudah pakai hamba-Mu Bapak Hari Paat untuk menyampaikan isi hati-Mu. Yes Lord. Yes Lord. Kami harus menyanyikan nyanyian kemenangan itu karena Engkau sendiri yang menjadikan kami pemenang. Bukan hanya pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Biarlah terus nyanyian baru ini, nyanyian kemenangan ini, kami akan nyanyikan lebih daripada nyanyi dangdut, lebih daripada nyanyi rock, lebih daripada nyanyian-nyanyian dunia ini. Karena kami tahu ketika kami menyanyikan lagu kemenangan ini, nyanyian kemenangan ini, maka Tuhan, Engkau Bapa berkenan di atas. Terima kasih Tuhan. Terus berkati hamba-Mu Bapak Ari Paat Tuhan bersama dengan istrinya Ibu Ivon yang kekasih Tuhan di dalam pelayanan mereka, di dalam apapun yang mereka lakukan, mari Tuhan buat berhasil. Kami pun teringat Tuhan akan anaknya Yabes yang saat ini dalam kelemahan tubuh Tuhan, tapi kami tahu bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan keluarga ini. Bahkan kami melihat Tuhan, begitu banyak kesaksian demi kesaksian dari keluarga ini yang justru menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Engkau pakai keluarga ini Tuhan, menjadi berkat dimanapun mereka Engkau utus ya Tuhan. Tuhan Yesus berikan panjang umur kepada kedua hamba-Mu, Bapak Hari Paat dan Ibu Ivon, berikan kesehatan yang baik Tuhan. Bahkan rezeki yang berlimpah-limpah baik jasmani maupun rohani, Engkau limpahkan kepada hamba-Mu ini. Karena kami tahu Tuhan pelayanannya begitu luar biasa. Dan Engkau Allah yang tidak akan pernah berhutang kepada setiap hamba-hamba-Mu yang setia di dalam mengiring Engkau, di dalam melayani Engkau Tuhan. Bapa yang baik, berkati keluarga ini Tuhan, berkati Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan Bapak Pendeta Komingguan sebagai gembala di FM ini, berkati Pak Hendra, berkati Pak Derikson Sejabat, berkati Pak Joni Iskandar, berkati Bapak Nicholas Liang, berkati Bapak Hairul Gultom, berkati Bapak Sejabat yang ada di Nias, Tuhan, berkati Pak Timi Setiawan di Australia, Ibu Cindy di Australia, Ibu Pendeta Messi, Ibu Pendeta Lydia, Sis Adeline, Tuhan yang ada di Bogor sana, Tuhan. Berkati juga Pak Yohanes, Tuhan. Berkati Opung Sembiring, Tuhan. Berkati Tante Grace, Ibu Grace yang kekasih, Tuhan.
Engkau juga memberkati Pak Anfal di Bali, Engkau memberkati siapapun kami Tuhan. Pak Suherman yang sementara sakit dan bergabung dengan kami, Ibu Oli Mandagi Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, bahkan Tuhan, setiap hamba-hambamu yang hamba nggak sebutkan satu persatu, tetapi Engkau melihat mereka, memperhitungkan mereka. Pak Alex Tuhan, Engkau juga berkati Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anakmu yang tetap setia di dalam mengiring Engkau Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kami tahu ya Bapa bahwa Engkau Papa yang sangat setia, yang sangat baik, yang selalu siap untuk memberkati kami walaupun kadang kami lupa. Bahkan Tuhan sadarkan kami bahwa walaupun dalam keadaan kami masih berdosa, Engkau Tuhan yang mau mengampuni dosa kami bahkan mati buat kami. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Bapa yang baik, di dalam FM ini juga kami mengangkat tangan kami untuk memberkati Indonesia, negeri kami yang tercinta. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Yes Lord, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu untuk Indonesia tercinta Tuhan. Engkau mengangkat bangsa ini di antara bangsa-bangsa di dunia. Engkau memberkati Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bahkan sampai ke jajaran menteri-menteri Tuhan yang Tuhan Engkau sudah pilih. Engkau juga memberkati pemerintahan yang ada, mulai dari kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, kota, madya, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai RT RW. Engkau memberkati Polri, TNI, Densus 88, BNN, siapapun Tuhan yang bekerja keras, yang melindungi bangsa ini Tuhan, yang melindungi rakyatnya. Terus Tuhan Engkau berkati pemerintah kami. Kami juga berdoa secara khusus untuk ekonomi bangsa kami, terutama Tuhan Engkau berikan hikmat jalan keluar buat Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kami, di dalam mengatur keuangan Indonesia, stabilisasi ekonomi Tuhan. Oh Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk demo-demo yang terjadi akibat kenaikan BBM. Sadarkan para pendemo Tuhan, untuk boleh saja mereka beraspirasi tetapi bukan anarkis Tuhan. Yes Lord, banyak persoalan yang terjadi karena kenaikan BBM ini, karena harga sembako juga naik bersamaan dengan kenaikan ini. Tapi ajar kami sadar Tuhan, kalau itu tidak dilakukan, bangsa ini bisa saja kolaps Tuhan. Untuk itu Tuhan, sadarkan kami. Oh, di negeri lain jauh lebih mahal Tuhan daripada harga yang ada di Indonesia. Sadarkan kami bahwa kami harus bersama-sama menanggung beban negara ini. Supaya Tuhan, kesejahteraan negeri ini adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih untuk setiap hamba-hambamu, FM Family Tuhan ini, yang terus mau Tuhan datang bersamamu, mengangkat tangan kami dan berdoa Tuhan. Berbalik dari kejahatan kami dan merendahkan diri kami Tuhan. Sehingga Engkau berkenan Tuhan atas doa kami. Engkau pula berkata, doakanlah negeri di mana aku buang. Karena kesejahteraan negeri itu adalah kesejahteraanmu juga. Kami berdoa untuk Indonesia. Kesejahteraan Indonesia Tuhan adalah kesejahteraan kami juga. Untuk itu Tuhan, berkenanlah memberkati Indonesia kami yang tercinta ini. Papa, berkati juga negara-negara di dunia ini. Terutama Tuhan, kami yang ada di Eropa ini Tuhan. Maupun negara-negara tetangga yang lain Tuhan, akibat ada tantangan nuklir dari Rusia Tuhan. Papa, Engkau sangat berkuasa untuk mencegah itu semua Tuhan. Bapa di sorga, janganlah keegoisan yang utama, tetapi Tuhan biarlah kasih menutupi setiap pemimpin yang bermaksud untuk mengadakan perang, bahkan mengeluarkan nuklir sebagai jalan keluar.
Kami mohon ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sanggup dan sangat sanggup untuk memberikan damai sejahtera-Mu. Terutama kami sebutkan Mr. Putin, Tuhan, damai sejahtera-Mu turun atasnya ya Tuhan. Sehingga Tuhan, dia tidak lebih jauh lagi untuk menentang Tuhan, untuk mengeluarkan nuklirnya Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah damai sejahtera. Engkaulah Prince of Peace Tuhan. Engkaulah Tuhan Raja Damai itu. Engkau sanggup untuk memberikan damai. Bapa di sorga, biarlah Tuhan, segala yang memprovokasi juga Tuhan akan terjadinya perang. Kami mohon dalam nama Yesus. Engkau berikan damai sejahtera. Berkati Joe Biden. Berkati Zelensky Tuhan. Berkati setiap pemimpin-pemimpin negara di Eropa, Tuhan. Oh, pemimpin Tuhan, Ursula Tuhan, pemimpin Union European Tuhan, Ibu Ursula, Engkau berkati Tuhan. Tapi sejahtera Tuhan turun atas mereka. Papa, kami juga teringat di Iran, begitu gejolak revolusi Tuhan. Dengan adanya satu orang yang meninggal karena dia tidak memakai dengan benar kerudungnya, Papa. Papa, jika Engkau perkenankan itu terjadi dan ada revolusi di sana, biar mereka semua melihat bahwa kemuliaan Tuhan yang harus dinyatakan. Tuhan berkati negeri ini. Berkati Tuhan Vietnam, negara-negara mana saja yang saat ini dilanda gempa, termasuk di negeri kami Indonesia. Tuhan, banyak gempa, banyak bencana alam. Bahkan di Eropa sini Tuhan, kami sudah memasuki, we are entering to a fall season Tuhan. Kami masuk di musim gugur Tuhan, dan saat-saat musim gugur biasanya cuacanya sangat ekstrim. Kadang dingin, tiba-tiba, kadang panas tiba-tiba Tuhan. Dan banyak yang sakit saat ini. Bahkan saat ini Tuhan lagi naik lagi Tuhan kasus COVID Tuhan. Tapi Tuhan, kami yang berserah kepadamu, kami terus bermohon. Tuhan, jauhkanlah kami dari sakit penyakit, mara bahaya Tuhan. Bahkan kesakitan tidak akan menimpa kami. Seperti Engkau menjawab doa Yabes, begitupun kami mohon Engkau menjawab doa kami. Dan inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Engkau menjawab doa Yabes. Inilah doa kami Tuhan. Dan tolong sempurnakan ya Papa doa yang tidak sempurna ini dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita, memberi kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menyinari dengan kasih karunia-Nya kepada kita semua. Tuhan memberkati kesehatan Bapak Ibu, anak mantu cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memberkati pekerjaan Bapak Ibu, anak mantu cucu, semuanya dibuat berhasil dan beruntung. Dan Tuhan Yesus juga memberkati pelayanan
Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang permain menjemput kita, orang-orang yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bincang-bincang Bapak Nikolasnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Gembala. Tuhan memberkati, dan terima kasih kepada Ibu Christine Calvin, Madam, yang sudah memberikan doa syafaat, terutama kepada hambanya, yaitu Bapak Hari Paat, yang sudah memberikan sharing firman yang luar biasa. Mata hatinya begitu jelas melihat kita semua. Terkadang kita kalah ya. Terkadang kita melihat tapi pura-pura tidak melihat. Haleluya. Tapi Pak Hari Paat luar biasa. Dia menembus sampai ke dalam pikiran kita. Baik, terima kasih Pak Hari. Diberkati pelayanan, sharing firman yang luar biasa, semakin mencintai Ivon, dan juga anak cucu diberkati, dan kita percaya pada saat ini Yafet mendapatkan lawatan dari Tuhan, selalu penuh kemenangan dan sehat di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tentu kita juga berdoa kepada Bapak Hairul Gultom yang istrinya dalam keadaan sakit. Kita yakin percaya pada akhir nanti Pak Gembala boleh mendoakan. Kita yakin Tuhan memberikan berkat anugerah kasih. Kita belajar dari seorang Kiki Fatmala yang dikirim tadi ke FM juga, bahwa dia dinyatakan stadium 4, tapi dengan nyata dia percaya dan percaya kepada Kristus, sehingga pada waktu dia dinyatakan stadium 4 dan dia pergi ke Singapura, 6 kali dia di kemo, dan dinyatakan setelah itu pulang dengan membawa obat yang 1 kantong, jangan dimakan lagi. Dan Kiki Fatmala dinyatakan sembuh total dalam nama Yesus. Haleluya. Baik, terima kasih. Luar biasa hari ini. Ya kan? Ketika menyebut nama Pak Hari Paat, jangankan grupnya FM, malaikat juga hadir pada hari ini. Luar biasa, terutama Yesus ya. Melihat kasih dan kemurahan yang sudah diberikan kepada kita semua. Ya, seperti biasa kita panggil awal. Di sini adalah Ibu kita tercinta, bukan Ibu Kartini, tapi Ibu Lydia sudah keluar ya, belum ya? Ya, Ibu Lydia Jumali. Ya, silakan Bu Lydia. Halo? Halo? Shalom? Ibu Lydia. Ya, kalau memang Pendeta Hari Paat sudah izin ya, dia keluar. Ya, luar biasa, nggak apa-apa. Yang penting sharing firman-nya sudah luar biasa. Makasih. Pak Ripat mungkin pas ada pekerjaan, ada job street, ada pembicaraan yang lain, kita nggak apa-apa. Yang bersyukur, beliau sudah memberikan waktu pada kita dan Tuhan pakai untuk menegur kita. Haleluya hari ini. Tuhan memberikan berkat yang berlimpah kepada kita semua. Baik, kita panggil awal adalah Ibu Grace. Halo Ibu Grace. Tuhan memberkati. Yes. Ibu Grace, halo. Ibu Lydia udah ada. Ibu Lydia sudah, oke. Ada. Kalau Ibu Lydia sudah, Ibu Lydia dulu. Siap. Kebaktian juga nih. Ya. Ya. Saya bersyukur Silakan. Pak Hari Paat, begitu bagus firman-nya ya. Memang selalu mesti ada pujian dalam hidup kita ya. Memang di waktu susah memang kita memuji Tuhan. Ya, saya juga sekarang lagi ngajarin ponakan saya. Itu ponakan saya semua diajarin, anak saya diajarin nyanyi. Senang gitu ya dia ya. Artinya bisa dia menyanyi gitu. Dan saya juga senang gitu bisa ngajarin ponakan saya gitu, anak saya. Itulah memang pujian itu kuasa Tuhan yang luar biasa ya, yang dapat menolong buat kita. Yes. Memang Tuhan juga senang kan dipuji ya, karena Tuhan kan kita juga pujian dari Tuhan ya, dan kita kembalikan lagi kepada Tuhan ya. Saya ingat waktu ngajar anak-anak sekolah minggu, saya nggak bisa nyanyi, teman saya ngajarin gini. Terus suruh ikut kur, katanya kur yang mana nyanyi yang di atas gini. Jadi saya bisa. Saya bersyukur ya sama Tuhan. Sekarang saya senang nyanyi ya. Jadi waktu di rumah duka, di rumah pesta, saya nyanyi terus ya. Lagunya itu aja, Indah Rencana
itu dipakai buat meninggal masuk, buat yang menikah masuk. Jadi lagu itu hafal sekali. Saya beli kasetnya, langsung saya belajar, dan saya juga sama suami sering nyanyi berdua juga karena suami saya bisa main gitar. Jadi dia main gitar, saya berdua nyanyi. Itu masa-masa dulu di Bali juga saya nyanyi gitu ya. Pokoknya sama-sama gitu. Saya bersyukurlah sama Tuhan ya, Tuhan baik menolong. Bahkan tempat gereja ini jadi juga ya, suami saya juga berdoa terus gitu supaya jadi gitu ya buat saya gitu. Karena kan biar saya punya tempat gitu ya, saya bersyukur Tuhan baik ya, selalu menolong. Memang dengan pujian dan dengan doa juga, memang saya kan setiap pagi doa, pagi pertama bisa sama-sama, belakangan nggak bisa sama-sama karena dia lebih pagi, saya lebih agak siangan dikit ya. Dia jam 3 udah bangun, jam 4, saya jam 5 gitu, dia setengah 5 gitu. Kalau malam memang sama-sama ya, dia suka nyanyi dulu, kalau enggak saya dulu nyanyi, nanti dia tutup nyanyian. Itu terima kasih itu mesti ada ya. Sampai sekarang pun saya ngajarin setiap kita habis doa mesti ada nyanyian terima kasih. Karena kita terima kasih kepada Tuhan kan, Tuhan yang sudah memimpin kita memberi kita gitu ya, nyanyian apa, jadi mesti ada terima kasih sama Tuhan. Itu aja. Mungkin saya terima kasih Pak Pahat yang sudah firman-Nya mengajar mendidik kita. Memang kalau Pak Pahat membawa nyanyian tuh kayaknya luar biasa gitu enaknya. Ya, luar biasa. Ya musiknya juga enak gitu, suaranya ya bagus gitu ya. Kita bersyukur gitu ya, saya senang gitu ya. Itulah berkat-berkat Tuhan. Ya memang kita belajar terus untuk bisa memuji namanya Tuhan ya. Terima kasih, Tuhan memberkati Pak Hari Paat, dan juga Tuhan memberkati Pak Nikolas, dan Tuhan memberkati Pak Mingguan. Amin, terima kasih. Doa syafaatnya sampai di mana tuh saya nggak tahu juga, udah mati. Saya bersyukur berkati kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati menolong. Luar biasa. Dan dari Jakarta ya, Pak Andreas itu yang khotbah ya, setiap Senin terakhir dia bikin kebaktiannya, lumayan yang datang banyak juga ya. Mungkin hampir ada 100, suka 200 kalau lagi banyak yang datang. Saya bersyukur Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih Bu Lydia. Tuhan memberkati, salam buat keluarga di sana dan jemaat. Haleluya, tetap semangat, ya kan? Amin. Karena bernyanyi itu adalah Tuhan bersemayam di atas segala pujian, ya kan? Ketika kita bernyanyi, tanda sukacita, tidak bersungut-sungut. Ketika kita bernyanyi bahwa kita meninggikan nama Tuhan, itu yang Tuhan. Kalau orang dunia bisa bernyanyi dengan berjoget, kenapa anak-anak Tuhan tidak bernyanyi dengan berjoget juga? Tentu bisa kan? Luar biasa. Ada teman saya kalau soal lagu dunia, ampun, dia hafal A sampai Z. Tapi begitu lagu rohani, dia diem, nggak bisa berkutik. Itu, haleluya. Tapi jadi kalau kita bisa bernyanyi dengan itu tentara ya, itu pinter menyanyi, tapi pinter minum minum birnya sampai mabok-mabok. Itu botol dia minum, saya tahu itu. Ntar lagu gereja dia nyanyi, ntar dia mabok. Itu bagaimana tuh Pak Nikolas kalau nyanyi itu hebat juga. Polisi. Oh, itu tinggal didoakan. Pada waktu dia nyanyi lagu rohani, ya kan? Ya, dia melayang-layang itu juga nggak berkenan. Tapi apalagi lagu dunia, ampun. Yang begitu-gitu harus didoakan supaya dia tidak mabok. Kalau mabok cinta kepada Tuhan Yesus luar biasa. Artinya dia selalu bernyanyi dengan segala sukacita. Udah hobi. Ya. Hobi. Baik, Ibu Lydia, Tuhan berkati ya. God bless. Salam buat keluarga di sana. Amin. Lanjut kita kepada Ibu Grace. Ibu Grace. Halo. Ya, terima kasih. Yes. Haleluya. Tadi ya saya Pak Hari Pak Pendeta Hari udah keluar ya Pak. Saya ada itu Pak Joni ada penggantinya. Iya ya. Kita sharing ya Pak. Ya Pak Joni luar biasa. Saya pelayanan ya Pak. Kita melayani di penjara. Saya melayani rumah sakit jiwa. Di BNN Lido itu ya, kami juga melayani, ada tim kita melayani di situ. Itu kalau mereka nyanyi Pak,
di penjara itu syaratnya yang mimpin tidak boleh kita, tapi mereka sendiri. Orang-orang di dalam sendiri yang akan memimpin pujian, semua hanya firman yang diberitakan oleh dengan musik ya dari kita. Tapi yang lainnya semua itu orang-orang dalam. Nah, waktu nyanyi itu Pak, gereja kalah Pak. Itu mereka masuk penyembahan, mereka nyanyi bisa sambil tadi Pak, itu katakan Pak Nicholas katakan sambil joget, itu sambil mereka goyang, mereka menari luar biasa. Kita merasakan ada ini surgawi ya. Tapi hari ini kita melayani ini Pak, sebulan 2 bulan orangnya udah nggak ada. Tapi 2 bulan itu kemudian orangnya udah ada lagi di dalam. Udah masuk lagi. Haleluya. Jadi dia cinta di dalam itu dari lu. Iya. Jadi mimpin pujiannya luar biasa, Pak. Mimpin pujian itu luar biasa, bisa bawa kita tuh benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi itu nanti kita datang udah nggak ada, udah keluar, wah udah puji Tuhan. Nanti bulan depan kita ada lagi. Amin. Ada lagi dia di dalam. BNN pun begitu, Pak. Narkoba. Ya itu siapa tuh yang artis tuh. Itu sampai dia bilang, kalau mau saya tanya sama dia, di mana mobil kamu? Dikasih polisi. Kenapa nggak dikasih hamba Tuhan? Banyak kita di sini pada pakai Grab loh pelayanan ke sini. Kenapa nggak dikasih? Kamu kasih gratis ya sama polisi? Iya Bu, nggak bisa diambil lagi Oma katanya. Ya terus ya udah katanya sekarang saya nanti kalau keluar main film bisa ini lagi katanya, bisa beli lagi. Ternyata mana dia malah pindah agama, malah nyebrang kemana atau aduh. Padahal dia melayani di situ kan pujian dipimpin sama mereka semua Pak. Dan mereka bisa bawa kita tuh luar biasa, seolah-olah kita tuh terbawa benar-benar dengan pujian-pujian yang mereka naikkan, mau yang senang, mau yang slow gitu, itu luar biasa mereka bawa. Tapi itu yang saya ingin tanyakan, mereka balik lagi Pak. Si Roger itu saya sampai ngobrol sama Roger. Ya Roger gimana itu Bu? Roger. Ya, saya tahu Roger itu orang tuanya tinggal di Pinang Sia dari keluarga Buddha. Ya itu dia pindah